terkait dengan update terbaru kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh influencer Adimas Firdaus alias Resbob. Influencer Adimas Firdaus alias Resbob tampil tertunduk lesu berbaju tahanan berwarna hijau saat diperlihatkan Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan ujaran kebencian pada Rabu 17 Desember 2025. Dengan tangan di borgol, Resbob tampak menunduk saat diperlihatkan kepada publik. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyatakan keprihatinannya atas kasus ujaran kebencian tersebut. Ia menegaskan tindakan Resbob telah melukai masyarakat Jawa, khususnya suku Sunda. Irjen Pol Rudi menekankan pentingnya menjaga persatuan dan menghormati keberagaman di tengah masyarakat. Kasus ini menjadi peringatan bagi publik mengenai dampak negatif ujaran kebencian di media sosial. Baik, Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya terkait dengan polisi bongkar motif ujaran kebencian yang dilakukan Resbob demi saweran live streaming. Adimas Firdaus alias Resbob, pelaku penyebar ujaran kebencian, telah diperiksa tim penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat. Motifnya dilakukan demi mendapatkan saweran digital dari penonton saat live streaming di media sosial. Dari hasil pemeriksaan diketahui Resbob ini menyadari bahwa ujarannya akan viral dan mendatangkan keuntungan finansial. Penyidik menyebut tayangan kontroversial tersebut sengaja dibuat agar view dan jumlah saweran meningkat. Sebagai informasi Tribuners, Resbob ini ditangkap setelah berpindah-pindah dari Jawa Timur ke Jawa Tengah hingga akhirnya di Semarang. Polda Jawa Barat telah menggelar perkara dan menetapkan Resbob ini sebagai tersangka resmi. Adapun alat bukti, keterangan saksi dan ahli menjadi dasar penetapan tersangka. Tim penyidik masih dilakukan untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam penyebaran video tersebut. Kemudian pihak kepolisian menilai adanya kemungkinan pihak lain yang merepost atau menyebarluaskan video juga bisa dijerat hukum. Resbob dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan terancam hukuman penjara hingga 10 tahun berdasarkan pasal 28 ayat 2 Jansto, pasal 45A ayat 2 atau pasal 34, pasal 50 Undang-Undang ITE. Adapun proses penyidikan akan terus berlanjut untuk mengungkap fakta-fakta tambahan terkait kasus ini. Lantas Polda menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku ujaran kebencian di dunia maya. Mungkin semua sudah mengetahui apa yang menjadi pekerjaan daripada yang bersangkutan yang kita tersangkakan hari ini. Resbob ini adalah seorang live streamer ya. Kita ketahui bahwa dari kegiatan tayangan-tayangan ini mendulang saweran, ya, mendulang saweran sejumlah uang. Ini dari hasil pemeriksaan yang menjadi motivasinya melakukan ujaran kebencian. Dari ujaran yang cukup heboh, saya meyakini bahwa Resbob ini sudah mengetahui ini bakal viral. Dengan viral tersebut maka viewernya akan banyak, yang nyawer banyak, dan tentunya dapat keuntungan. Oleh sebab itu maka pasal-pasal yang tadi kita sebutkan itu sudah sangat memenuhi unsur bahwa dia mentransmisikan tadi tayangan itu dan mendapat keuntungan. Itu rekan-rekan sekalian, cukup ya. Mungkin semua sudah mengetahui apa yang menjadi pekerjaan. Baik, Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya terkait dengan pelarian Adimas Firdaus alias Resbob akhirnya berakhir setelah polisi mengungkapkan 3 lokasi persembunyiannya. Resbob ditangkap di Semarang, Jawa Tengah setelah sebelumnya berpindah-pindah tempat dari Surabaya dan Surakarta. Resbob menjadi buronan lantaran diduga melontarkan ujaran kebencian terhadap pendukung Persib dan suku Sunda.
Penangkapan ini dilakukan oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat pada Senin 15 Desember 2025 siang. Proses pengejaran tidak mudah lantaran polisi harus menyisiri hingga wilayah pedesaan. Operasi melibatkan pengumpulan informasi dari warga, pemetaan lokasi, dan pengintaian di sejumlah titik. Akhirnya, Resbob berhasil ditangkap saat bersembunyi di desa-desa dan berusaha menghindari aparat kepolisian. Kini, Resbob telah dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menyebut Resbob pelanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE terkait dengan penyebaran informasi kebencian berbasis SARA. 2 orang lain yang diduga terlibat dalam pembuatan video ujaran kebencian tersebut juga sedang diperiksa. Sementara itu, penegak hukum menegaskan ancaman hukuman bagi Resbob hingga 6 tahun penjara. Penangkapan ini menjadi langkah penting untuk mendalami seluruh fakta kasus ini. Yang pertama, sesuai dengan mekanisme yang kita pedomani, bahwa dengan berbekal beberapa alat bukti atau alat bukti yang cukup, sebagaimana yang terlihat sini, ini barang-barang bukti, alat bukti keterangan saksi dan alat keterangan ahli, ini sudah cukup buat kita untuk melakukan upaya penangkapan. Selanjutnya, setelah dibawa sini, kami melakukan gelar perkara. Ya, gelar perkara dengan menerima masukan-masukan dari semua penyidik, dan akhirnya secara resmi kami sudah menetapkan tersangka. Untuk tersangka-tersangka lainnya, ini kita akan dalami kembali siapa yang bisa kita jerat hukum, mungkin ada yang meripos atau dan segala macam, nanti akan kami beritahukan kemudian setelah kami dalami dalam penyidikan nantinya. Kemudian untuk pasal-pasalnya, ini kita kenakan yang primernya adalah pasal 28 ayat 2. Ini kemudian kita juntokan pasal 45A ayat 2 dan atau pasal 34 junto pasal 50 Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang IT. Itu rekan-rekan, ancamannya 6 tahun dan itu bisa juntokan 10 tahun. Kemudian sampai sekarang ini memang masih dalam proses penyelidikan, ya, belum ada sepertinya atau belum keluar nanti itu yang pendukung-pendukungnya. Nanti kita lihat, mungkin jangan-jangan nggak berani mereka. Ibunya, yang bersangkutan tersebut ibunya belum. Nanti kita akan dalami apakah keterlibatan orang-orang lainnya seperti itu. Belum ada yang sesuatu hal yang saya apresiasi dari masyarakat semuanya. Kami Polda Jabar hadir bersama kalian semua. Woi Resbob, jangan kayak ayam sayur Resbob. Katain lagi dong nih depan orang-orang Sunda. Jangan di live doang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.